Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Cerita Misteri Triana. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah cerita misteri dari Dumai, yaitu tentang sebuah rumah kosong yang tepatnya ada di Bukit Timah. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini agar semakin berkembang dan aku pun semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video cerita misteri berikutnya. Nggak perlu lama-lama, kita lanjut aja ke ceritanya. Di kawasan Bukit Timah terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Kita sebut saja namanya Pak Karno. Pak Karno ini adalah seorang saudagar kaya yang paling terkaya di daerah tersebut, terutama di lingkungan tersebut. Tapi pada suatu hari, keluarga mereka ini tiba-tiba meninggal secara misterius. Entah apa penyebabnya, orang-orang sekitar pun tidak ada yang tahu. Bahkan kepolisian pun sedang mengadakan penyelidikan setelah kejadian tersebut tidak menemukan keganjalan adanya pembunuhan. Makanya kasus ini ditutup untuk seterusnya. Singkat cerita, satu keluarga ini dimakamkan setelah kejadian itu, dan mulai sejak itu para warga pun sering mengalami atau melihat hal-hal aneh di rumah mewah tersebut. Suatu malam, kita sebut saja namanya Pak Udin. Kebetulan 3 malam setelah kejadian tersebut dia ditugaskan untuk ronda malam seperti biasa. Pak Udin mau gak mau harus melewati rumah mewah tersebut. Semakin dia mendekati rumah itu, perasaannya semakin terasa aneh, udara semakin dingin. Dalam benaknya berbisik, kalau saja ada jalan lain, aku gak bakal lewat depan rumah Pak Karno. nah bener, tak lama kemudian Pak Udin mendengar suara wanita tertawa, yaitu di jendela balkon atas rumah mewah tersebut. Suara Mbak Kunti. Dia pun berlari sekencang-kencangnya, tapi karena saking ketakutannya, langkah kakinya terasa begitu berat. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tak sengaja jumpa dengan Bu Titin yang sedang membeli nasi goreng di depan rumahnya. Dia pun segera menceritakan apa yang dialaminya dengan kondisi yang masih agak napas tergesa-gesa atau ngos-ngosan. Kemudian mereka bertiga berbincang-bincang antara Bu Titin, penjual nasi goreng, dan Pak Udin. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun bubar. Bu Titin masuk ke rumah dan begitu juga dengan Pak Udin dan si penjual nasi goreng. Mereka kembali ke tugasnya masing-masing. Pak Udin sebenarnya udah sangat ketakutan untuk melanjutkan tugasnya malam itu sebagai satpam kompleks daerah tersebut. Selang 2 tahun kemudian, datanglah satu keluarga yang membeli rumah tersebut dengan harga murah. Kita sebut saja namanya Pak Anton dan istrinya. Tapi sebelum mereka deal dengan rumah tersebut, sang istri merasa curiga dengan murahnya harga rumah tersebut. Rumah semewah ini kok bisa murah begini? Ada apa ya? Tapi dia berusaha menepis semua perasaannya karena suaminya sudah sangat setuju dengan lokasi rumah tersebut karena tidak jauh dari tempat di mana Pak Anton nanti akan bekerja. Setelah mereka pindah ke sana, warga pun pada berbisik-bisik, suami istri itu kok berani menempati rumah itu. Karena mereka tahu pada malam hari rumah tersebut sering ada penampakan bayangan hitam, kadang terlihat sosok wanita berambut panjang duduk di balkon atas atau di jendela lantai 2 di rumah itu. Nah, lanjut ke keluarga Pak Tony. Untuk beberapa hari, semuanya berjalan dengan normal, tidak ada gangguan yang aneh-aneh. Istri Pak Tony pun senang dan lega karena apa yang dia takutkan dari awal pindah ke rumah tersebut mungkin cuma karena firasat dikaitkan dengan harga untuk rumah semewah itu dijual dengan begitu murah. Tapi beberapa hari kemudian, anak Pak Tony tiba-tiba demam. Sang istri pun panik dan teringat dari tadi siang anaknya sering menunjuk ke arah sudut tangga lantai 2. Firasat istri Pak Tony yang tadinya sudah nggak berpikir macam-macam kembali lagi berpikir kalau ada yang tidak beres di rumah yang dibeli suaminya itu. Dan bersamaan dengan itu, mulailah terjadi gangguan-gangguan seperti terdengar daun jendela yang buka tutup ditiup angin. Padahal posisi saat itu nggak ada angin. Istri Pak Tony membuka tirai kain jendela sambil menatap ke pohon yang ada di depan rumahnya untuk memastikan apakah di luar sana ada angin yang menghempas daun jendela ke kamarnya. Tapi betapa terkejutnya dia, daun depan rumahnya pun tak ada yang tertiup angin, dan dia mulai merinding sambil membalikkan badan kembali ke tempat tidur di mana anaknya yang lagi sakit dan tertidur pulas di atas ranjang. Baru juga duduk di tepi ranjang, terdengar suara ketukan pintu dari daun pintu kamarnya. Dia terkejut
tapi selalu berusaha berpikir positif. Dia berlahan bangkit dari tempat duduknya dan membuka pintu kamarnya. Menoleh kiri kanan, tak ada orang di sana. Dia buru-buru menutup kamarnya dan kembali ke tempat tidur dan berusaha melupakan kejadian itu. Keesokan harinya istri Pak Tony menceritakan semua kejadian apa yang dialami saat Pak Tony berangkat kerja. Tapi sang suami menjawab mungkin dia hanya kelelahan mengurus anak yang sedang sakit, bahkan mungkin dia kurang tidur. Karena Pak Tony hari itu harus buru-buru ke kantor, obrolan mereka pun terputus sampai di situ. Lagi-lagi istri Pak Tony di rumah seperti biasa tinggal berdua sama anaknya kalau Pak Tony lagi berangkat kerja. Kebetulan usia anaknya masih berusia 2 tahun. Seperti biasa, Pak Tony selalu sibuk meninggalkan anaknya yang berusia 2 tahun bersama istrinya di rumah. Itu bukan hal yang aneh lagi bagi istri Pak Tony. Meskipun istri Pak Tony hari itu merasa ketakutan, tidak seperti biasanya, dia tidak tinggal diam saja. Dia penasaran sebenarnya ada apa di rumah ini. Tiba-tiba dia teringat ada satu lemari paling belakang dekat dapur belum pernah dibuka selama dia tinggal di rumah ini. Dia pun tidak berpikir panjang, langsung menuju ke ruang belakang atau ke ruang dapur rumah tersebut dan pelan-pelan membuka lemari kayu yang ukirannya mewah terbuat dari kayu jati hitam. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat isi lemari tersebut merupakan benda-benda asing seperti keris, mangkok terbuat dari tanah, dan ada bungkusan kain merah segepal tangan orang dewasa. Baru saja dia mau membuka bungkusan itu, tiba-tiba terdengar suara berisik seperti orang ketawa dan nangis campur jadi satu. Dia pun bergegas meninggalkan benda-benda aneh itu dan lari ke kamar untuk melihat anaknya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menggendong anaknya dalam keadaan tidur karena posisinya memang masih sakit. Dan dia berlari keluar rumah itu bermaksud mencari warga atau siapa saja untuk bertanya ada apa sebenarnya di dalam rumah mewah ini. Setelah dia bercerita dengan warga dan meminta Pak Kiai atau Ustaz setempat untuk melihat benda yang ditemukan di dalam rumahnya, mereka pun masuk ke rumah Pak Tony. Dan sampailah mereka ke depan lemari di mana terdapat benda-benda aneh tersebut. Pak Kiai atau Pak Ustaz melihat benda itu dan dapat dipastikan kalau benda itu merupakan alat untuk pesugihan yang memakan tumbal. Mereka semua yang ada di dalam rumah tersebut terkejut mendengar apa yang dikatakan Pak Ustaz. Mereka pun menyimpulkan kalau keluarga Pak Karno menjadi tumbal dari pesugihan yang mereka kerjakan sendiri. Pak Anton dan sang istri keluar dari rumah tersebut dan berniat menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Pesan dari cerita ini, tidak apa-apa kita hidup sederhana di jalan yang halal daripada hidup mewah bergelimang harta tapi menjadi maut untuk diri sendiri atau keluarga. Sekian dulu cerita legenda misteri kali ini. Mohon dukungannya untuk channel Legenda Misteri Triana dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.